Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya dari kelas TROA angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang ke-9 yaitu tentang implementasi dan analisa PWM dari mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik. Oke, langsung saja. Kita akan membahas teori terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada Arduino Mega. Arduino Mega adalah sebuah papan microcontroller yang berbasis Atmega 2560 yang dirancang untuk proses berskala besar karena memiliki banyak pin input atau output, memiliki memori besar, dan komunikasi serial yang lengkap. Lanjut, spesifikus utama dari Arduino Mega sendiri yaitu dia memiliki microcontroller berjenis Atmega 2560, tegangan kerjanya 5 volt, tegangan inputnya 7 sampai 12 volt, clocknya dia sampai 16 MHz, flash memorinya dia 256 kilobyte, SRAM-nya 8 kilobyte, dan EEPROM-nya 4 kilobyte. Nah, bisa dilihat di sini pinout dari Arduino Mega 2560, dia memiliki 54 pin digital input dan output. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini. Lalu, dia memiliki 15 pin PWM atau 5 pin analog, 15 pin analog. Dia memiliki 16 pin analog input. Dan 4 UART dari serial 0 sampai 3. Selain itu, dia juga memiliki SPI dan sudah mendukung untuk I2C. Nah, sinyal PWM-nya di sini, teman-teman. Terus di sini ada pin change interrupt, timer untuk timer, terus di sini ada interrupt juga. Ini ada pin register, sini ada komunikasi, terus ini pin input output sampai sini. Di sini ada JTAG, JTAG, ada pin change interrupt, pin register, ADC, dan ini adalah pin analog input. Nah, di sini ada kayak input 5 volt, ground, Pin, 3,3 volt, reset, IOREF, dan NC. Selain itu, dia menggunakan kabel tipe A, dan dia juga sudah support kabel jack. Di sini ada pin reset juga. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke ESP32 S2 mini. SP32S2 Mini ini adalah sebuah papan microcontroller berbasis SP32S2 yang memiliki performa tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan Wi-Fi terintegrasi cocok untuk aplikasi IoT. Spesifikasi utama dari SP32S2 Mini ini, dia memiliki GPU Extensa LX732 byte, clocknya hingga 240 MHz, tegangan kerjanya 3,3 volt, flash memorinya kurang lebih 4 MB, Wi-Fi-nya 2,4 GHz, dan dia sudah menggunakan USB OTG atau Type-C. Nah, ini ada pin out-nya yang memiliki GPIO digital maupun analog. Dia juga sudah support dengan PWM, yaitu LDC hardware PWM. Terus ada ADC dan DAC, ada SPI, I2C, dan UART. Nah, kita masuk ke bagian PWM. PWM sendiri adalah sebuah teknik untuk menghasilkan sinyal digital on-off untuk mengatur daya atau tegangan efektif dengan mengubah lebar pulsa. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Pulsa ini seperti kotak-kotak seperti inilah yang disebut dengan sinyal PWM. Di mana ketika duty cycle-nya semakin besar, maka uh, pulsanya ini dia semakin lebar. Bisa dilihat 50 sama 75 dia lebih lebar 75, sedangkan ketika dia 25% duty cycle-nya dia lebih kecil. Jadi semakin besar duty cycle-nya, maka bentuk kotaknya
itu akan atau bentuk pulsanya dia akan semakin lebar dan semakin kecil nilai duty cycle-nya, maka untuk bentuk pulsanya dia juga semakin kecil. Lanjut, ada frekuensi PWM. Nah, frekuensi PWM sendiri adalah jumlah siklus PWM per detik atau hertz. Nah, frekuensi PWM ini ada dua. Yang pertama ada frekuensi rendah, biasanya digunakan untuk motor getar atau LED kedip. Lalu ada frekuensi tinggi, biasanya untuk respon yang lebih halus. Lalu ada duty cycle PWM. Duty cycle adalah presentase waktu sinyal berada pada kondisi high. Nah, rumus dari duty cycle sendiri adalah T on per T total dikali 100%. Nah, di sini ada keterangan sedikit. Jika duty cycle-nya itu 0, biasanya itu dia akan off. Tapi ketika dia 50%, itu bisa setengah on, bisa setengah off. Dan jika duty cycle-nya 100%, maka dia akan selalu on. Lanjut, tidak mau. Oke, resolusi PWM. Resolusi PWM ini untuk menunjukkan jumlah tingkat perubahan duty cycle. Di mana ketika 8 byte, maka dia memiliki 256 level dengan rentannya 0 sampai 255. Sedangkan jika dia memiliki 10 byte, maka dia punya 1024 level atau rentannya itu 0 sampai 1023. Biasanya, kalau menggunakan resolusi yang lebih tinggi, maka kontrolnya ini akan lebih presisi. Lalu ada geser phase PWM atau phase shift PWM. PWM dengan pergeseran fase antar sinyal PWM. Nah, biasanya digunakan pada yang pertama ada kontrol motor 3 fase, inverter, dan power elektronik. Nah, keuntungannya adalah untuk mengurangi ripple, mendistribusikan daya lebih merata. Oke, yang terakhir adalah ada jenis PWM. Jenis PWM ini biasanya diberikan ada dua. Yang pertama ada PWM inverting dan yang kedua ada PWM non-inverting. PWM inverting itu output akan low saat aktif. Nah, ketika duty cycle-nya naik, maka waktu low atau low-nya itu dia juga ikut naik. Biasanya digunakan untuk kebutuhan logika tertentu. Sedangkan untuk PWM non-inverting sendiri itu ketika output itu akan high ketika aktif. Jadi ketika duty cycle-nya naik, maka waktunya itu akan high atau akan naik. Nah, biasanya mode PWM ini paling sering digunakan. Mungkin itu saja untuk teori yang tugas ke-9 ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikumnya. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu mengenai Arduino 123. Ini saya akan salah satunya saja, yaitu Arduino 3. Di sini ini adalah untuk inisiasi dari program, dari pinnya yang akan digunakan. Terus ini adalah inisiasi apa saja yang nanti akan dibahas seperti definisi dari current dati-nya itu menggunakan dati current dati perspektif 4B dan lain sebagainya. Terus di sini ada prescaler, lalu ada retrofinal top value prescaler bits-nya. Ini untuk mencoba prescalernya. Ini untuk komputasi resolusi. Untuk fallback use large prescaler. Ini TCCR 3A, 3B. Lalu ini untuk convertnya dari duty cycle ke OCR value. Untuk ini validnya. Lalu di sini ada konfigurasi timer 3. Di konfigurasi timer 3, konfigurasi timer 4. Lalu ini ada channel satunya. Ada channel 2-nya. Ada interrupt. Nah, hingga di akhir di sini kita digital write atau untuk
penampilannya ini seperti apa? Oh my God. Oh. Oke, kita lanjut selanjutnya. Folder. Oh, bukan ini. Invert. Nah, kita ke ESP32. Ini GUI-nya. Mungkin sebenarnya hampir sama ya. Untuk programnya kita langsung ke GUI-nya aja. Nah, mungkin ya kurang lebih sama dan ini lebih singkat untuk programnya. Kita langsung ke GUI-nya. Kita run. Nah, ini untuk hasil run GUI-nya, di mana ini ada serial port-nya. Ini karena tidak dipasangkan, tidak dikonekkan. Nah, ini ada connect, file to connect. Nah, berarti ini artinya dia tidak bisa connect. Terus kita bisa mengatur frekuensinya di sini, resolusinya, duty cycle CH1, duty cycle CH2. Lalu lanjut ke kelima, yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah integrasi dari pin yang akan digunakan. Terus ini ada void setupnya, ini ada void loopnya, di mana program ini akan berjalan. Lalu kita cari ini. Kita langsung run saja. Nah, hasilnya hampir sama seperti ini. Di sini ada pemilihan port serialnya, lalu kita refresh. Lalu ada pengaturan frekuensi, resolusi, duty cycle untuk PWM5 atau non-invertingnya, dan duty cycle untuk PWM7 untuk invertingnya. Ini untuk konekkan. Nah, ini tidak no port karena di sini kita tidak dikonekkan. Lalu yang terakhir, oke, start programnya. Nah, ini main CPP-nya. Nah, sama di sini adalah. Nah, oke, aku jelaskan dikit. Di sini untuk definisi pin-nya, lalu ini integrasinya, lalu ini void setup, void loop-nya, programnya di sini. Ini adalah format baru untuk menghapus sunset, terus ini format lama. Jika udah, kita masuk ke GUI-nya, kita running. Nah, untuk penampilan GUI-nya, interface-nya seperti ini.
Kita bisa mengatur frekuensinya, resolusinya berapa, duty cycle-nya mau seberapa, duty cycle yang ketujuh atau invertingnya berapa, fase PWM-nya mau berapa derajat, fase PWM 5 dan fase PWM 7, dan di sini ada untuk konekkan serialnya. Ini untuk pembahasannya ini hanya cukup ini. Oke, kita lanjut untuk percobaan. Uji coba yang pertama yaitu menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, ini disuruhnya adalah validasi pin berapa saja. Pin PWM Arduino Mega bisa digunakan mengeluarkan sinyal PWM yang bervariasi frekuensinya. Lalu download gambar pinoutnya. Lalu buat program untuk tes frekuensi dengan slider dan tes duty cycle PWM 0 hingga 100 dengan slider. Lalu kasih opsi resolusi 6 bit sampai hardware maksimal bisa di resolusi berapa. Misalnya ada di 10 bit. Oke. Nah, teman bisa lihat ini untuk videonya. Ini percobaan yang pertama. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan untuk PWM awal. Di sini ada interface-nya. Ini ada frekuensi, duty cycle, dan resolusinya. Ini ada start, stop, ada start, ada stop. Nah, di sini nanti akan memunculkan eh, serial monitornya. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah, ketika frekuensi ini digeser, maka PWM ini akan berubah, di mana nilai dia akan semakin kecil. Nah, begitupun sampai ini di full, full ke kanan, maka dia akan PWM-nya juga akan tambah semakin kecil. Nah, tapi ketika ini yang baris kedua ini digeser, maka untuk pulsanya dia akan semakin lebar. Tapi, nah, akan semakin lebar seperti ini. Nah, ini untuk, nah, jika dia di paling pojokan ke kiri, maka dia akan eh, paling kecil untuk bentuk pulsanya atau lebar pulsanya. Lalu ini ada percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini dia menggunakan Arduino juga, tapi untuk perintahnya adalah, ini mari kita lihat dulu. Nah, untuk yang kedua, uji coba yang kedua itu buat dua pin PWM dengan frekuensi dan resolusi optimal. Pin PWM A untuk non-inverting dan pin PWM B untuk inverting. Nah, variasikan duty cycle-nya dari 0 hingga 100. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, dia menggunakan dua eh, PWM ya, guys. Ini PWM 1 dan ini PWM 2. Di sini ini ada layar interface-nya. Ketika dia digeser, maka untuk yang bagian atas dan bawah itu dia saling berkebalikan karena yang atas adalah inverting, yang bawah adalah non-inverting. Oh, sorry salah. Yang atas itu adalah non-inverting dan yang bawah adalah inverting. Di mana non-inverting itu ketika duty cycle-nya dia semakin diperbesar, maka dia akan semakin high. Tapi kalau yang inverting itu ketika duty cycle-nya diperbesar, maka dia akan semakin low. Begitupun dengan nilai PWM ini yang akan terlihat di mana ketika duty cycle-nya dia semakin besar, maka pulsanya juga semakin lebar. Sedangkan yang sini, jika duty cycle-nya semakin besar, maka pulsanya akan semakin kecil. Oke, ini percobaan ketiga. Kita lihat soalnya dulu. Percobaan ketiga.
Nah, percobaan yang ketiga ini menambahkan program untuk menggeser pasal hingga 180 derajat. Oke, bisa dilihat. Nah, ini ada fasenya di sini, teman-teman. Bentar. Nah, nih ada frekuensi, ada duty cycle A, duty cycle B, dan resolusi. Oh, ini masih percobaan tiga, teman-teman. Maaf. Iya, benar-benar percobaan tiga. Nah, ketika dia di play, maka dia akan berkebalikan. Dia akan sama seperti yang tadi, tapi dia hanya ditambahkan oleh perubahan 180 derajat untuk menggeser fasenya. Nah, ini jika dia fasanya digeser, maka dia akan terbalik. Kan beda sama seperti yang sebelumnya, bahwa yang sebelumnya dia di atas untuk untuk pulsanya, sedangkan yang ini dia ada di bawah. Oke, lanjut. Ini percobaan 4. Percobaan 4 itu sebenarnya sama seperti percobaan yang pertama. Cuma yang membedakan adalah dia menggunakan ESP32. Sedangkan yang percobaan 1 dia menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, untuk tampilannya sendiri itu hampir sama seperti yang sebelumnya. Di mana ada frekuensi, terus ini portnya, ada connect disconnect-nya, ada duty cycle-nya, dan ada resolusinya. Nah, Nah, teman-teman ini bisa dilihat di sini. Ketika nilai ketika nilai duty cycle-nya ini diubah, nah, coba digeser, maka nilai duty cycle di sini, di osiloskop dia juga ikut berubah, yaitu semakin melebar. Terus ketika resolusi bitsnya diubah, lalu frekuensinya juga kita ubah, duty cycle-nya juga kita ubah, di sini menjadi 41. Nah, dia juga akan ikut berubah. Begitupun seterusnya, di sini juga terlihat serial monitornya, di mana ini frekuensinya menjadi 100, terus habis itu duty cycle-nya menjadi 41, terus on duty-nya juga menjadi 100 gitu. Tuh, dia berubah lagi, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama. Kita lanjut ke selanjutnya saja. Ini percobaan kelima itu sama seperti percobaan kedua, yang ini menggunakan ESP32. Nah, ini adalah tampilan dari interface-nya. Ada serial port-nya, connect, terus ada frekuensi, ada duty cycle-nya, ada resolusinya, terus inverting dan non-inverting, ada pasifnya. Terus di sini ada statusnya juga. Oke. Nah, dia di sini menggunakan dua PWM, teman-teman. Yang atas itu adalah PWM non-inverting dan yang bawah adalah PWM inverting. Nah, yang membedakan adalah tinggi. Tinggi gelombangnya ini berbeda. Jadi frekuensi itu untuk tinggi gelombang dan duty cycle itu untuk uh,
lebar pulsa. Lalu yang terakhir, ini sama seperti yang nomor 3, di mana dia ada fase shift-nya atau dia ada pembalikan dari fasenya. Nah, bisa dilihat di sini sama. Jadi, ketika duty cycle-nya diubah, maka lebar pulsanya juga akan berubah. Lalu ketika pasifnya ini diubah, oh, dia akan lebih halus, teman-teman. Dia akan bergeser seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk tugas yang ke-9.